Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini informasi yang akan saya berikan terkait dengan dunia publikasi, yang dimana karya-karya kita itu seringkali banyak dipublikasikan di jurnal-jurnal Sinta ataupun di jurnal-jurnal Scopus ya. Dimana kedua kategori jurnal ini ya, atau indexing jurnal ini, baik terindeks Sinta maupun terindeks Scopus itu tidak bisa dibenturkan, tapi saling mengisi ya. Kenapa demikian? Karena memang kedua-duanya sangat dibutuhkan oleh teman-teman dosen dalam peningkatan karir ya, dalam hal misalnya pengajuan jabatan akademik ataupun yang lainnya. Nah, tapi sebelum saya membahas lebih dalam terkait dengan ini, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi teman-teman dosen yang ingin mendownload prompting yang kemudian bisa digunakan untuk membantu Bapak Ibu dosen dalam menulis artikel-artikel, baik yang kemudian dipublikasikan di jurnal Scopus, terutama di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Bapak Ibu juga bisa memfollow Instagram saya, Facebook maupun TikTok saya, karena biasanya informasi terkait dengan webinar saya dalam penulisan artikel ilmiah maupun peningkatan karir dosen biasanya saya share di Instagram, Facebook maupun TikTok saya. Baik Bapak Ibu dosen, kita mulai tanpa panjang lebar. Jadi makna umum dulu bahwa Sinta dan Scopus itu sebenarnya kita tidak perlu harus dipertentangkan ya, karena keduanya memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Nah, artinya kedua indexing ini itu sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu dosen dalam peningkatan karirnya ya, terutama dalam pemenuhan beban kinerja dosen atau yang dikenal dengan BKD, kemudian SKP ataupun kinerja kampus, dan bahkan kemudian digunakan untuk kenaikan jabatan akademik dosen, misalnya mulai dari asisten ahli hingga ke guru besar. Nah, seperti kita ketahui bahwa Scopus itu berperan meningkatkan reputasi global akademisi. Jadi dengan kata lain bahwa kalau Bapak Ibu dosen itu memiliki publikasi-publikasi di kancah internasional, dalam hal ini adalah di Scopus ya, itu Bapak Ibu dosen itu akan lebih mudah dikenal oleh orang lain, akan lebih dikenal secara global melalui akademisi ya, akademisi global. Itu akan lebih mudah karena kalau Bapak Ibu dosen itu punya publikasi yang banyak ya, terutama di Scopus, apalagi kalau Scopusnya itu masuk dalam kategori jurnal-jurnal bereputasi dan masuk dalam penerbit-penerbit ternama, apalagi kalau Bapak Ibu dosen itu masuk dalam top 2% ya, yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Scopus dan Web of Science, maka Bapak Ibu dosen itu akan lebih mudah dikenal oleh orang lain. Kemudian bisa sebenarnya meningkatkan reputasi Bapak Ibu dosen sendiri dan kampusnya. Nah, sedangkan kalau Sinta itu sebenarnya memperkuat ekosistem ilmiah nasional. Jadi kita hanya cuma berbicara di kalangan nasional saja. Nah, keduanya ini saling membentuk sinergi penting dalam membangun ilmu pengetahuan di Indonesia. Jadi sekali lagi bahwa baik Sinta maupun Scopus itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya kita butuh gitu ya. Nah, perbandingan umumnya, jadi kalau Scopus ya maupun WOS ya, Web of Science, itu indeksnya adalah global, kemudian memiliki reputasi internasional ya, jadi tidak nasional ya. Kemudian dia biasanya memiliki standar yang cukup tinggi. Jadi masing-masing jurnal itu kalau kita lihat mulai dari kuartil 1 hingga kuartil 4 itu memiliki kategori, kriteria dan standarisasi yang berbeda-beda begitu. Ya, jadi tidak bisa asal-asalan bahwa ketika kita punya penelitian kemudian menulis ya, itu bisa dipublikasikan di jurnal Scopus. Ya, tidak seperti itu. Ya, kita juga harus mengetahui bahwa karakter jurnal Scopus yang kita tuju itu seperti apa ya. Nah, selanjutnya untuk Sinta itu indeksinya itu adalah nasional. Jadi kalau diakses jauh lebih mudah ya. Apalagi kita ketahui bahwa levelnya itu kan mulai dari level 1 hingga level 6 ya. Nah, itu level 6 itu adalah level yang paling rendah. Jadi
mungkin bagi teman-teman pemula ya, baru pertama kali menulis gitu ya, baik itu mahasiswa misalnya atau dosen yang baru berkarir sebagai dosen, mungkin bisa menargetkannya adalah mulai dari Sinta 3 ke Sinta 6 ya, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Itu tetapi kalau misalnya merasa pede, percaya diri dengan apa yang dia tulis dan lain saya, nggak ada salahnya juga kalau dicoba untuk yang Sinta 2 baru ke Sinta 1. Nah, tetapi umumnya kalau Sinta 2 itu sudah mulai berbayar. Nah, sebenarnya di Sinta 3, 4, 5, 6 itu juga ada yang berbayar ya, tetapi saya tidak merekomendasikan kalau yang berbayar. Ya, silakan cari yang gratis dan itu banyak sebenarnya. Dan untuk sebenarnya pengelola jurnal ya, saya pernah juga menjadi pengelola jurnal. Saya sebenarnya lebih merekomendasikan yang free ya, apalagi kalau level jurnal kita itu masih rendah ya. Katakanlah mulai dari 3 gitu. Nah, itu juga dilihat dari, karena apa, banyak jurnal-jurnal yang mulai dari Sinta 3 ke Sinta 6 itu juga free gitu ya. Jadi jangan terlalu apa ya, ngoyo juga ya untuk memaksakan artikel kita itu dipublish meskipun harus berbayar gitu. Nah, kemudian Scopus itu berorientasi pada visibilitas global, sedangkan Sita itu fokus pada pembinaan riset nasional, seperti itu. Nah, apakah yang riset nasional itu sebenarnya bisa dipublikasikan di jurnal Scopus? Ya bisa. Itu tadi bahwa Bapak Ibu dosen itu harus tahu karakternya jurnal yang dituju itu seperti apa dan kelayakan dari artikelnya. Nah, dalam waktu dekat ini saya akan menerbitkan buku saya, Bapak Ibu Guru, cara untuk mudah menembus di jurnal-jurnal Scopus ya. Nah, ini kalau kita lihat di kelebihan di jurnal Scopus, jadi yang pertama itu adalah skala global dan diakui secara internasional. Kemudian ada seleksi ketat menjamin kualitas jurnalnya. Ada juga meningkatkan visibilitas dan sitasi global, menjadi ukuran reputasi akademisi dunia. Tapi tantangannya itu adalah bahasa ya, bahasanya itu harus bahasa Inggris ya minimal ya, meskipun ada juga yang berbahasa Chinese, kemudian Arab, Prancis, Jerman itu ada. Kemudian dia melalui proofreading yang ketat ya. Kemudian waktu akademisinya itu tergantung dari jurnalnya. Ada jurnal yang terbit dalam waktu 2 atau 3 bulan setelah proses, tapi rata-rata itu adalah Q1 dengan penerbit-penerbit ternama. Tapi ada juga yang terutama kalau di Scopus Q3 ya, Q3, Q4 itu memang prosesnya lama ya, bisa 8, bisa sampai 10 bulan itu kalau berdasarkan pengalaman saya ya. Tapi kalau yang jurnal-jurnal Scopus saya yang di Q1 di penerbit ternama itu paling lama itu adalah 3 bulan 10 hari. Itu yang paling lama. Kemudian kelebihan Sinta itu sistemnya adalah nasional, jadi hasil dari pengembangan pemerintah, kemudian memudahkan publikasi ide dosen secara cepat, kemudian menjadi dasar sebenarnya penilaian kinerja dosen dan insentif ya. Jadi biasanya ini dulu sebelum saya bisa menaklukkan jurnal Scopus itu, saya biasanya menjadi pelarian ke jurnal-jurnal Sinta ya, ketika misalnya saya menargetkan untuk publikasi yang kemudian dipakai untuk BKD saya seperti itu ya. Nah, tetapi setelah saya sudah tahu ilmunya Scopus itu ya, saya sudah, artinya kalau pelaporan BKD itu dilakukan pada bulan sekian dan sampai bulan sekian, saya itu harus sudah punya target bahwa minimal untuk BKD itu sudah ada untuk yang jurnal Scopus saya, seperti itu. Kemudian mendorong jurnal lokal untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi ya. Jadi kalau proofreadnya itu bagus ya, proofreadingnya itu bagus, kemudian dia konsisten, itu biasanya dia cepat naik ya, bahkan sampai terindexing Scopus ya gitu. Kemudian perlu peningkatan kualitas review dan transparansi. Nah, itu kadangkala ya, kalau saya lihat kalau yang si jurnal Sinta itu kadang tidak begitu direview secara maksimal kalau saya lihat gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah ketentuan dari para reviewer ya. Kita tidak bisa, yaitu gayanya masing-masing reviewer. Nah, saya juga punya gaya yang berbeda dalam mereview jurnal seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah tantangan dan arah pengembangan.
Nah, Sinta itu perlu sebenarnya memperkuat proses seleksi dan mutu jurnal. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau seleksinya bagus ya, kemudian mutunya juga bagus, bukan hanya sekedar punya target bahwa di setiap periode itu atau di setiap periode itu saya punya target misalnya publish 6 artikel gitu di jurnal saya atau di setiap edisi. Tidak seperti itu. Tapi kita juga harus mengetahui targeting jurnalnya ya, atau kualitas artikelnya seperti apa. Kemudian diperlukan keterlibatan akademisi luar negeri. Itu ada ya beberapa jurnal Sinta yang seperti itu. Kolaborasi dengan sistem indeks Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand itu sangat juga meningkatkan ini ya, reputasi jurnalnya. Nah, kemudian perlu adanya transparansi, kebebasan ilmiah, dan jaringan internasional. Nah, penguatan akademisi Indonesia, di mana peningkatan kemampuan bahasa dan metode riset ini penting Bapak Ibu dosen. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, terutama artificial intelligence, itu sebenarnya untuk kemampuan bahasa itu tidak lagi ini ya. Penting Bapak Ibu dosen itu tahu bagaimana meriset ya, atau merancang risetnya itu seperti apa. Dorongan studi lanjut di luar negeri untuk memperluas jaringan. Kemudian ada pengembangan atmosfer riset terbuka dan akses data publik, sama pembuatan forum ya, grup riset dan kolaborasi multidisipliner. Kesimpulannya, Sinta dan Scopus itu bukan pesaing melainkan mitra yang saling melengkapi. Kemudian Sinta bisa memperkuat fondasi ilmiah secara nasional, sedangkan Scopus itu membuka pintu pengakuan secara global. Nah, sinergi keduanya itu penting untuk sebenarnya mendorong riset Indonesia menuju kualitas dan pengaruh internasional global. Baik Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.